Prodiakon ini. Oh, rumah ke sana siapa? Oh ini Pak Edonya, bukan Pak John. Iya. John belum di sini. John belum. Dia schooling. Boleh bisa tanah ini dibangun gereja. Ini orang Manggarai ini. Marilah berdoa. Kita bawa doa atau intensi misa kita. Pertama untuk Mama Marta Bangal, Bapak Stanis Gauding, Bapak Dami Marus, Kakek Barnabas Ampas, Nenek Leda Hawuh, Nenek Maria Pangus, Kakak Stefanus Watal dan suku Pau Suka Weol, serta suku Welong dan suku Kalida suku Nake. Juga untuk Mama Francisca Jemamun yang hari ini berulang tahun ke-50. Mohon doa kesembuhan dari sakit, asam lambung rematik dan lain-lainnya untuk Valentina Nona. Allah Bapa yang penuh kasih, meskipun tempat kami sederhana tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari kebangkitan. Sertailah kami dalam doa yang singkat ini, agar setiap pujian dan doa kami berkenan kepadamu. Jadikanlah kami orang-orang yang tidak serakah, orang-orang yang tidak egois, tetapi orang-orang yang berani berbagi, orang yang memperhatikan saudara-saudari di sekitarnya. Bukalah mata hati kami,
agar kami dapat memahami sabda-Mu melalui kitab Amsal, melalui surat Paulus kepada Filemon, dan juga Injil Lukas yang hari ini kami dengarkan tentang Lazarus dan orang kaya. Bukalah mata hati kami, agar kami mampu meresapinya dan menjadi bekal dan pegangan inspirasi hidup kami dimanapun kami berada, khususnya di tempat ini, di Batu Arang ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Yang duduk diperjuai dan bernyanyi akan pergi sebagai orang buangan. Bacaan dari Nubuat Amos. Beginilah firman Tuhan. Allah semesta alam. Celakalah orang yang merasa tentram di gunung Samaria. Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari baring dan duduk, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawan binatang yang tanding, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian sebagai dirinya. Celakalah orang yang minum anggur dari bokor dan berburak dan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yesus. Sebab sekarang mereka akan pergi sebagai orang berbuangan, di kepala barisan dan orang berlabuhan, hiruk pikuk pesta orang yang duduk diperjuai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Hai engkau, manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, untuk itulah engkau telah mengingkarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian yang benar, di hadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan engkau. Taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut dan bersemayam dalam terang yang tak menghampiri. Tak seorang pun pernah melihat dia,
dan tak seorang manusia pun dapat melihat dia. Bagi dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya oleh karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Farisi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahannya. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing datang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di dalam maut, di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala sesuatu yang baik di masa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan, dan engkau sangat menderita. Selain itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi Abraham berkata, "Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah kalau mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tetapi Bapa, jika ada seorang yang datang di antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun
oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya pertama kali berada di Batu Arang, bertemu dengan saudara-saudara kita, saudara-saudaraku dari timur. Tempat yang sangat sederhana, tetapi tidak mengurangi kita untuk menggunakan kesempatan yang baik, kesempatan hari Minggu ini, kesempatan mengenang kebangkitan Tuhan untuk bersyukur karena kita dilimpahi iman akan kehidupan. Nah, saya ingin memberi renungan singkat saya ini dengan sebuah judul yang sangat sederhana, bahwa ketamaan itu adalah sumber penyakit hati atau penyakit kanker kalau kita mau. Saya mau mengawali renungan ini dengan sebuah kisah. Ada seorang kakek yang setiap hari mengumpulkan kekayaannya sen demi sen, rupiah demi rupiah. Lalu pada suatu hari dia dipanggil oleh Tuhan. Kemudian dia mati. Nah, ketika jenazahnya didoakan, orang heran. Kenapa tangannya itu bukan memegang rosario, tetapi memegang tas kecil yang sudah tidak bisa diapa-apakan. Nah, orang pada heran, apa sesungguhnya isi dari tas yang kecil itu? Lalu karena ditarik tidak bisa, lalu akhirnya orang-orang memotongnya. Kemudian mereka melihat bahwa dalam tas itu hanya ada sepotong roti yang kering dan bekas minuman aqua yang sudah tua sekali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kisah singkat ini mau menceritakan kepada kita bahwa kehidupan kita ini bukan pertama-tama diatur oleh bagaimana kita menyimpan segala sesuatu untuk bekal kita di liang kubur, tetapi bagaimana kita menjadikan hidup kita, hati kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, Ibu, Bapak, saudari-saudari yang terkasih, ketamakan itu bukanlah pertama-tama soal berapa banyak yang bisa kita sisihkan, seberapa banyak barang yang bisa kita simpan untuk kehidupan kemudian, tetapi bagaimana kita mengelola segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita diingatkan ketamaan itu, kerakusan itu adalah sumber dari penyakit hati atau kanker hati yang mematikan segala-galanya. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan yang pertama tadi dalam kitab Amsal, Tuhan mengingatkan kita semua melalui Nabi Amsal bahwa
celaka. Celakalah orang yang mau senang-senang sendiri dan tidak peduli dengan tetangganya, dengan orang-orang di sekitarnya. Hidup bagi dia adalah kesempatan untuk mengumpulkan segala sesuatu. Itu oleh Tuhan dikatakan celaka. Atau celaka mereka yang makan enak-enak, makan lembut, tetapi tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Celakalah mereka yang memiliki kemampuan untuk berbagi, tetapi dia tidak membagikan. Saya tahu di beberapa paroki atau praparoki Asam Besar, itu setiap bulan membagikan amplop. Pertama-tama bukan kita diminta untuk memberikan yang paling banyak, itu paling hebat. Tetapi keikhlasan kita untuk berbaik hati, berbagi. Meskipun hanya sedikit. Meski bukan dari kelebihan kita, mungkin dari kekurangan kita. Itu pertama-tama dimaksudkan untuk membangun sebuah sikap. Mengatur hati kita. Lalu dalam kisah Lazarus tadi, kita jangan salah menilai bahwa Yesus itu bukan mengutuk orang kaya. Yesus tidak benci dengan orang kaya. Yesus tidak mempersoalkan kekayaan dan kemiskinan. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mengatur hati kita. Bagaimana kita harus berbuat baik. Agar hati kita tidak dipenuhi oleh kesombongan, ketamakan, keserakahan, dan lain sebagainya. Orang kaya itu sebetulnya dia ingin agar juga menikmati kegembiraan bersama Lazarus. Tetapi karena sikapnya sewaktu di dunia, dia merasa diri paling hebat. Dia merasa memiliki segala sesuatu. Dia merasa bisa apa saja. Bahkan ketika Lazarus duduk di depan pintu rumahnya, dia tidak peduli. Bahkan dia lebih peduli pada anjing-anjingnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sikap hati itu apa saja? Egois, sombong, serakah, tidak mau peduli dengan lingkungan dan sekitarnya. Nah, Yesus mengingatkan kita, bukan kita tidak boleh menjadi orang kaya, tetapi kita harus menjaga sikap hati kita. Kaya tetapi selalu mau berbagi. Kaya tetapi selalu memperhatikan tetangganya. Hidup saling tolong-menolong. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Paulus tadi mengingatkan kita, marilah berlomba untuk pertandingan iman. Apa artinya bertanding dalam iman? Di dalam iman kita diingatkan untuk selalu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan pertama-tama. Karena Tuhanlah yang memberikan kesempatan anugerah kepada kita semua. Tuhan mengumpulkan Anda di sini. Tuhan menghantar Anda sampai di tempat ini. Mari bertanding, berjuang, tidak hanya sekedar untuk hidup, mengumpulkan makanan, mengumpulkan minuman, tetapi mari kita bertanding untuk kebaikan, untuk tidak sombong, untuk tidak serakah. Mari kita bertanding untuk hidup saling berbagi. Mari kita bertanding untuk memperhatikan lingkungan kita. Mari kita bertanding untuk tidak senang sendiri. Tadi Bapak, siapa Bapak? Siapa namanya? Pak Endus. Edu. Aduh, Pastor,
kami sinyal kurang sehingga kami tidak siap. Hari Minggu itu siap tidak siap harus menjadi hari di mana kita bersyukur kepada Tuhan untuk melihat kembali kasih Tuhan yang barangkali tidak otomatis kita sadari. Yang jelas hingga kini Dia memberikan kalian kesehatan, Dia memberi kalian kesempatan untuk berjumpa di sini, bahkan Dia memberikan kalian kesempatan untuk berbuat baik, menyiapkan kopi untuk saya, roti untuk saya, membuat kapel yang sangat sederhana ini. Luar biasa. Kita tidak berharap sebuah kapel yang hebat, tetapi kita lupa untuk bersyukur dan menjadikan tempat ini tempat di mana kita bisa mengenang kembali pertandingan iman kita. Tuhan memberkati. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah asal dan sumber hidup jiwa raga kami. Kami mohon berkatilah air ini, supaya boleh kami gunakan sebagai ungkapan iman kami. Sudilah menganugerahkan pengampunan atas dosa kami, serta perlindungan terhadap segala penyakit, godaan roh jahat. Demi kasih sayang-Mu ya Allah, berilah agar dalam hati kami senantiasa mengalir air yang hidup, yang menyelamatkan, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni, dan agar dielakkan dari segala bahaya yang mengancam jiwa serta raga kami. Semoga air kudus ini selalu membersihkan diri kami, menguatkan hidup kami, dan dapat kami gunakan dalam berbagai kepentingan. Engkaulah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas kami bersyukur kepadamu dengan perantaraan putramu yang terkasih Yesus Kristus. Dialah sabdamu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dia yang telah Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat penebus, menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangannya di kayu salib untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami madahkan pujian sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala yang kudus. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab ketika Dia akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur, mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sambil mengenangkan daku." Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap pantas menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam kasih, dalam persatuan dengan Bapa suci kami, Bapa Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Riana Prabdi, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan mereka yang secara khusus kami doakan pada kesempatan ini. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus yang hidup dalam cintamu. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kami, seperti kami mengampuni yang salah kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari segala jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, ampunilah segala dosa kami. Ajarilah kami untuk hidup saling memaafkan, saling mengampuni, sehingga kami benar-benar mendapatkan sukacita hidup kami kembali, sambil kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa kita. Berbahagialah Ibu Bapa yang pada pagi hari ini diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja. Tubuh Kristus. Harap kasih-Nya, kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di
tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara. Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam perayaan Ekaristi ini kami telah mendengarkan sabda-Mu. Karena di mana Engkau bersabda, Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami sebagai persekutuan orang-orang beriman yang percaya kepadamu. Dalam Ekaristi ini juga kami telah menerima tubuh-Mu yang kudus sebagai kenangan akan kematian dan kebangkitan-Mu. Dalam perayaan Ekaristi ini juga Engkau mengingatkan kami agar kami menjadi orang yang tidak serakah di dalam hidup kami, tetapi orang-orang yang benar, ikhlas berbagi untuk saudara-saudara yang lain, yang menggunakan hati kami untuk baik terhadap orang di sekitarmu. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami, berkatilah umat-Mu. Semoga mereka senantiasa sehat, semoga mereka mampu mencari rejeki kehidupan mereka dengan sepenuh hati dan sambil memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.